Utara. Jadi negara di Eropa, ya ibu kotanya Helsinki. Mungkin kita juga kurang mengenal karena ini negara kecil, ya. Negara ini termasuk dalam kategori negara ekstrim dalam bab iklim. Jadi kalau musim panas, ya. Jadi kalau musim panas, maka malam mereka itu cuma 1 sampai 3 jam, ya. Jadi 1 sampai 3 jam. Dan bahkan ketika di puncak musim panas di bulan Agustus misalnya, kayak sekarang ini, itu tidak ada istilah malam di sana karena tidak ada gelap. Jadi orang ketika mengetahui ini malam atau tidak, itu dilihat kapan ibu-ibu itu menutup korden rumahnya. Gitu. Nah, itu saya bacakan saja di sini. Jadi negara-negara yang paling bahagia. Pertama-tama adalah negara Finlandia, ya. Yang kedua Denmark, yang ketiga Islandia, yang keempat Swedia, yang kelima Israel. Ya, bayangkan Israel yang melakukan perang seperti itu dan banyak penduduk yang stres, itu dianggap sebagai negara yang bahagia. Aneh kan? Nah, kemudian yang kelima Belanda, yang keenam Belanda, yang ketujuh Norwegia, yang kedelapan Luxembourg, yang presidennya LGBT itu, kemudian yang ke-9 Swiss dan yang ke-10 Australia. Jadi dari 10 negara ini yang keluar dari benua Eropa itu cuma 1, yaitu Australia. Itu pun di ranking ke-10, gitu ya, di ranking ke-10. Nah, kita tidak tahu di sini kalau kita lihat apa yang menjadi tolok ukurnya itu ada 5. Pertama dukungan sosial, kedua harapan hidup sehat, ketiga kebebasan, yang keempat kemurahan, dan yang kelima kebebasan korupsi. Artinya itu yang menjadi tolok ukur kenapa mereka dianggap sebagai negara yang penduduknya bahagia. Kalau kita lihat konstelasi politik dunia sekarang ini, sekalian, itu kan menjadi aneh. Bagaimana sebuah negara yang dilanda konflik, ya, bagaimana sebuah negara yang menjadi seorang penjajah masuk di dalam kategori negara yang penduduknya paling bahagia. Mungkin kita bisa search di internet misalnya, berapa puluh ya atau berapa ratus tentara Israel yang stres karena mereka tidak sanggup untuk melakukan perang berkepanjangan. Tapi itu dianggap sebagai negara yang penduduknya bahagia. Itu sebabnya dari awal tadi saya katakan bahwa persoalan sedih dan bahagia itu bukan persoalan semata-mata sosial, bukan semata-mata persoalan yang menyangkut masalah hal yang terkait dengan kejiwaan, tapi sedih dan bahagia itu persoalan spiritual.